oh ini the best semua ya kan, apapun tercapai dengan baik. Apakah ini karena titik jenuh makanya lari jadi pendeta atau kayak mana bang ini ya kan gitu? Iya. Sekarang saya udah nggak bisa bedain musik sekuler dengan musik gereja. Api Pentakosta menyala bersama Holy banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati, tenggelam
Holy Lovers, kita ini perjalanan menuju Kaban Jahe mau syuting Moge bang. Oke. Pastinya seru dong. Jangan kemana-mana, tunggu saja. Halo Holy Lovers, jumpa lagi dengan kami di tayangan Moge! Musik Orang Gereja. Kali ini kita bersama dengan Bang Eliezer Sunokaban. Halo Bang. Halo. Tampak dengan sehat. Beliau adalah seorang wakil gembala di GPD Bethesda Kaban Jahe, seorang ketua Komisi Daerah Pelayanan Anak Hamba Tuhan Sumatera Utara Aceh, dan seorang dosen juga Bang ya di STT Pantai Costa, dosen teologi. Kita mau bincang-bincang banyak. Beliau juga adalah seorang ayah dari satu anak dan satu istri. Iya. Betul Bang ya? Betul. Itu nggak mau tambah lagi Bang? Kalau istri sih udah nggak mau tambah lagi. Oh haleluya. Tapi kalau anak mau tambah banyak ini. Mantap. Bisa. Memenuhi bumi Bang ya? Ya, perintah firman Tuhan kan memang gitu. Satu kan. band. Satu band ya. Iya. Satu band, satu kesebelasan. Boleh juga, itu terserah ya. Kami datang Bang, tim Moge, mau nanya-nanya nih Bang, boleh Bang ya? Boleh. Karena dulunya tahu sama-sama semua orang GPD Sumur Aceh pasti udah tahu Abang ini adalah seorang musisi yang jago pada zamannya. Sekarang juga masih jago aku yakin Bang. Iya. Cuman agak udah lebih ke khotbah sekarang Bang ya. Expository, apa topikal begitu Bang ya. Iya. Oke Bang, bisa jelaskan Bang gimana Bang? Pertama kali bermusik itu dari usia berapa Bang? Dan kenapa mau bermusik? Apa yang mendorong Abang mau jadi musisi? Gitu, Bang. Iya, kalau dibilang awalnya startnya itu kalau kelas 2 SD itu umur berapa ya? Umur 7 tahun ya? Ya. Nah, umur 7 tahun. Nah, dimulai umur 7 tahun. Kalau kenapa bisa main musik sebenarnya karena dipaksa awalnya ya. Jadi dulu waktu GPD Bethesda ini masih di Jalan Ketepul ya. Saya masih SD kelas 1 waktu itu. Kemudian ada kemajuan pelayanan, baru dibelilah drum. Dibeli drum. Drumnya pun pada waktu itu second ya. Banyak apa kalau zaman dulu kan drum itu banyak lakban gitu. Gitulah. Benar. Baru komuda di Bethesda dulu latihan. Kemudian saya dipaksa juga sama orang tua untuk latihan. Ya apa adanya lah. Itu sih kalau dorongan awalnya itu bukan karena pingin, tapi karena dipaksa akhirnya latihan. Ya tapi ternyata ada bakat juga kelihatan di situ. Makanya teruslah berkembang. Tapi startnya itu umur 7 tahun ya kalau kelas 2 SD. Dan waktu itu terlihatnya bakat waktu diajarin sama orang-orang yang udah bisa pada waktu itu. Di antara anak-anak kecil di gereja pada waktu itu sama sekolah minggu sama keluarga juga. Dulu kan begitu kan, ada drum di gereja, keluarga-keluarga kami juga yang dari kampung datang untuk lihat drum itu aja. Jadi coba. Saya yang paling bisa. Oke. Makanya sampai ada penginjilan ke wilayah-wilayah Sinabung. Dulu masih satu wilayah, Tanah Karo. Ke wilayah Sinabung, sekarang wilayah Sinabung. Saya udah main untuk ngajak orang kampung datang ke Jambur. Kalau di sini kan tempat itu Jambur. Nah, jadi itulah kira-kira start awalnya. Awal ya. Jadi di usia 7 tahun, kemudian karena dorongan dari orang tua dan juga karena anugerah Tuhan lah. Yang pasti mantap. Karena anugerah Tuhan. Jadi Holy Lovers ini mantap nih. Jadi dulu mulanya dari usia 7 tahun ya. Berarti bakat itu udah mulai kelihatan dari usia 7 tahun ya Bang ya. Ya. Jadi terus prosesnya adalah awalnya itu dipaksa ya kan. Ya kayak gitu ya kalau anak pendeta ini ya. Kan? Mau nggak mau kan ya Bang ya. tapi justru saya ngelihat ini sesuatu yang menarik, apalagi kalau di zaman waktu itu kan. Kondisi alat-alat musik nggak seperti sekarang ini gitu ya. Ada banyak yang bisa dipelajari. Nah, kalau melihat apa yang di waktu itu ya Bang ya, apa usaha yang dilakukan untuk bisa belajar sampai
bisa maksimal untuk bermusiknya? Saya dengar-dengarnya dulu bermusik juga, ada les juga gitu ya. Nah itu apa sih usaha-usaha yang dilakukan Bang? Prosesnya sampai bisa main drum itu bisa bagus banget gitu. Ya memang dulu benar seperti yang Bro Christian bilang, di sini tuh minim sekali ya, sekolah musik nggak ada, yang pinter main drum pun nggak ada. Jadi dulu makanya yang sempat, bisa aja lah Bang. iya, sempat dibilang aku itu anak ajaib gitu loh, karena langsung bisa ngiringin betapa baiknya engkau Tuhan, padahal cuman pop 8 beat kan. Nah, jadi kan dulu sebenarnya kayak gini, ada acara di Medan. Jadi saya dibawa bapak, kemudian kita singgah di Polonia, di tempatnya Om Paul Wakari di GPDI, GPDI Philadelphia. Ya. Kemudian disuruh diajarin sama Kak Doni Wakari, tapi beliau nggak ada. Akhirnya disuruh diajarin sama Kak Matthew Wakari, ya, diajarin main drum. Habis itu Kak Matthew bilang sama bapak saya, Om ini anaknya berbakat, dileskan aja Om. Nah, makanya dikasih petunjuk, makanya kita pergi ke Medan Musik. Waktu itu masih di Medan Plaza. Medan Plaza. Lantai 3. Benar. Ya. Habis itu kita les sekali seminggu dari Kabanjahe ke Medan. Waduh, perjuangannya berat kali, sekali seminggu ya. Sekali seminggu ya. Sampai di Jagung itu udah mulai asam lambung udah mulai naik ya. Udah mulai mau mual, turun Bandar Baru udah nggak tertahan, sampai di dekat Sibolangit tumpahlah. Wah, itulah perjuangan dulu. Memang berat sekali ya. Perjuangannya berat kali dulu. Iya. Tapi mau gimana lagi? Kalau nggak begitu nggak ada yang ngajarin di sini. Betul. Kemudian setiap ada KKR, khususnya kalau ada tamu dari Medan atau dari Jakarta, wah itu bapak saya langsung suruh saya di belakang pemain drumnya, ya, termasuk kalau ada tim Maranatha datang dulu, tim Maranatha itu langsung di belakangnya. Youth camp di Purbasari, saya dibawa langsung dipesankan sama bapak saya, nanti kau itu pas KKR di situ di samping, kan Purbasari tahu kan, ada kaca dulu di situ, disitulah saya lihat terus gitu. Jadi perjuangannya memang ya dibanding sekarang memang berat dulu lah ya. Apalagi dulu DVD lesson pun nggak ada ya, CD pelajaran drum nggak ada. YouTube nggak ada Bang. YouTube apalagi ya, YouTube apalagi. Internet masih 54 kbps. itu parah kali ya Bang ya. Jadi kita makanya kalaupun itu bisa dilewati sampai akhirnya ada, ya kita bilang kecil-kecil aja lah prestasi kita di dunia musik, itu semua karena anugerah Tuhan lah. Amin. Karena memang nggak ngerti pun kita kadang kalau kita pikirkan, kok bisa ya ke Medan, padahal dulu keuangan orang tua pun masih sangat lemah ya. Iya, jadi kita dulu ongkos itu ke Medan itu cuman 1.200 perak. 1.200. Jadi 200 ya. Oke. PP 2.400 kan? Iya. Ongkos sudako dari Simpang Pos ke Medan Plaza itu kalau nggak salah 200 perak atau 300 perak. Oke. Jadi PP 600, 3.000 lah Bang. 3.000 dikasih lagi 500 perak untuk minum air kelapa muda. Oke. Yang teman saya pengerja, jadi cuman pengerja inilah ongkosnya dikasih. Saya di pangku. Jadi kalau udah penuh angkutannya, kondekturnya gitu ya? bilang, ini gimana Bang? Ini pangku, langsung di pangku. Wah, itulah perjuangan dulu. Sampai segitunya waktu belajar drama. Iya. Itu perjuangannya luar biasa ya Bang David ya. Ngeri lah kalau dengar sekarang banyak orang yang les pun malas. Malas ya. Latihan malas, YouTube ada, lesson ada, buku-buku banyak. Iya. Jadi kayak kita ini ya. Proses itu gak mengkhianati hasil Bang ya. Betul. Itu juga jadi satu alasan saya, makanya kan sekarang pun saya buka juga les-lesan di sini, ada sekolah Apa musik. namanya itu Bang? Coba biar mana tahu orang Bethesda School of mau Music. Ya, Bethesda School of Music. Oke. Agak sedikit Siap. ke baratan dia. Jadi itu berada di Kabanjahe di lantai 1 gereja ini. Oke. Pengajarnya pasti udah mantap-mantap. Salah satunya Iya. Jadi kalau teman-teman yang mau belajar drum, dulu kan nggak ada drum di sini kan. Nah, sekarang udah ada. Udah ada, gurunya. Jadi buat perubahan, ya kan? Ya. Benar. gurunya pun mantap-mantap lah. Iya. Sip. Kelas-kelas abang ini pasti oke kan lu dah. Iya.
Bang, tadi kan abang prosesnya udah luar biasa tadi bang. Sekarang mau nanya lagi nih bang, pengalaman bermusik apa aja yang udah diraih bang? Penghargaan, biar semua netizen tahu bang, bahwa proses abang itu gak sia-sia gitu loh. Oke, prestasi ya. Iya, prestasinya. Sebenarnya sih prestasi itu sebenarnya nggak terlalu spektakuler juga. Cuman kalau kita ingat dulu gimana kondisi lingkungan di Kabanjai ini, bagi saya itu memang suatu yang besar. Tapi untuk orang kalangan sekarang sebenarnya itu nggak terlalu luar biasa lah. Ya. Oh, sama aku masih luar biasa kok bang. Memang kalau udah hamba Tuhan beda ya teman-teman ya. Harus Ini rendah hati kalau hamba memang. Tuhan nggak bisa dia ngomong apapun. Tapi ini prestasi luar biasa. Nanti dengar sendiri deh. Coba ceritakan aja bang. Yang pertama itu waktu usia kelas 6 SD usia berapa itu ya? Usia berapa itu? 12 lah bang, 11-12 tahun. 11-12 tahun ada festival Semedan Musik itu. Ada kategori A, kategori B, kategori B itu senior. Saya ikut di situ, ya. Akhirnya waktu itu saya lolos final, kemudian di final memang ya puji Tuhan lah juara 1. Ya. Masih kelas 6 SD di situ saya udah juara 1. Itu kalau senior itu kalangan umurnya berapa bang? Senior dia bukan skala umur waktu itu, tapi dia yang udah gurunya yang tentuin. Kan aku udah termasuk lama itu les kan, karena aku mulai les kelas 3 SD. Kelas 3 SD, terus udah kelas 6, udah 4 tahun kan. Udah 3 tahun. Jadi aku masuk kelas senior. Diambil yang 5 besar kalau nggak salah waktu itu. Kemudian ya puji Tuhan lah juara 1. Itu kelas 6 SD. Nah, kemudian yang berikutnya itu waktu setelah itu SMP, SMA, karena di Kabanjai ini juga nggak banyak acara-acara event musik, ya saya nggak terlalu banyak mengembangkan juga. Dan kan kita merasa udah cukup gitu kan. Orang pun lihat, wah ini udah juara, itu aja. Padahal perkembangannya kan harus lebih kan. Harusnya. Akhirnya waktu kuliah di Medan, ketemulah sama teman-teman yang lain, termasuk sama Bro Christian ini kan. Sama-sama di dunia musik di Medan. Nah di sana ya banyaklah festival kita ikuti, jadi the best drum begitu. Puncaknya tahun 2007 ya, 2007 itu ada Pesparani se-GPDI di Malang, di Batu. Wow. Iya. Itu juga puji Tuhan secara mengejutkan ya, kita dari Sumatera Utara juara 1, masih tetap rendah hati lagi ya. kemudian dapat the best drum juga. Kita nggak nyangka juga, tapi ya masih merendah nih. nah itulah puji Tuhan lah Fit. Tapi itu luar biasa bang. Makanya kita bilang nggak sampai di tahun 2007 sebenarnya. Ada satu hal yang terakhir ini sewaktu kami ada di Pelahat ya bersama-sama ya. Kita bisa dapat 2016 ya. 2016 kita ikutin festival ya bang ya di sana. Itu festival anak-anak hamba Tuhan. Ya jadi di sana juga kalau mau lihat di YouTube tuh ada itu Pelahat Sumut ya. Kita juara 1 juga sana dan dapat the best lagi ya bang. Ya dapat the best drum. Wah, dari awal karirnya the best terus kan. Itu yang. Tapi kalau 2016 aku rasa memang nggak terkejut lagi bang. Karena Gitu. udah lihat kualitas. Gitu ya? Sering the best Iya. ya udah biasa lah. Iya. Kalau bang Eli nih ya, kalau Gitu untuk ya? ngedrumnya nggak diragukan lagi lah. Iya, tapi proses itu nggak bohongi kualitas abang ini. Sampai hari ini ada itu ya semua karena proses ya. Iya. Karirnya pun kayak di Pesparani itu di situ ada bandnya. Jadi makanya mereka pernah menang di sana. Dan ini semua luar biasa ya bang ya. Nah, yang sekarang jadi pertanyaan bang ini kenapa? Udah karirnya oke sih, ya kan? Udah, ini the best semua ya kan? Apapun tercapai dengan baik. Apakah ini karena titik jenuh makanya lari jadi pendeta atau kayak mana bang ini ya kan gitu? Iya. Ini pertanyaannya agak gitu ya. Oke, boleh bang. Gimana, bang? Ya. Untuk panggilan jadi hamba Tuhan full timer seperti sekarang ini sebenarnya udah dari tahun 99 ya. 99. Tahun 99 ya. Waktu tahun 99 itu kelas 1 SMU saya mengalami kecelakaan pada waktu itu. Nah, terus tangan saya ini harus dioperasi. Ya, ini satu patah, satu lepas. Nah, harus dioperasi.
Kemudian kita konsultasi sama dokter pada waktu itu. Kemudian dokternya bilang ini udah terlalu lama dibawa ke sini karena sempat kita rawat di Kabanjahe ini. Ya, kan ada yang bisa katanya urut, bisa terapi dan lain sebagainya. Ternyata waktu di foto wah udah parah, udah ada daging yang tumbuh di antara yang patah dan yang lepas. Makanya dokternya bilang kita bisa operasi tapi kemungkinan akan ada sedikit kendala-kendala tertentu. Misalnya waktu putar tangan, mungkin dia gini bisa, tapi mungkin untuk begini mohon maaf Fit, gini, ini agak sulit. Jadi saya kemungkinan nanti begini, gitulah kira-kira penjelasannya. Dia nggak bisa begini sendiri ya, karena ada di sini masalah, begitu kira-kira. Nah, kemudian akhirnya kita waktu itu, waduh gimana ini gimana? Ya, orang tua saya pun, bapak saya khususnya, terakhir baru dia ceritakan, waktu dia lihat keterangan dokter itu sampai berdoa dia, ya sampai nangis juga dia. Gimana anakku ini pemain drum nanti udah nggak bisa main drum dan lain sebagainya lah. Ya beberapa hari saya kan belum ngerti, saya udah pasrah-pasrah aja karena udah hampir sebulan dirawat ternyata nggak ada hasil kan. Saya kemana-mana begini cuman bisa gerakin jari, ya sikat gigi, makan udah semua pakai tangan kiri, sampai nulis pun tanda tangan operasi tangan kiri karena ini nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya kita doa sama Tuhan waktu itu, kemudian kita bilang lah, bernasar lah waktu itu, ya, bakalan jadi hamba Tuhan, ya. Dan akhirnya memang setelah operasi diterapi sama dokter waktu itu, disuruh angkat beban, ya, disuruh putar, dan disuruh lagi tekuk meskipun sakit waktu itu awalnya kan karena udah hampir 2 bulan terus lurus kan pasti kaku semua. Tapi akhirnya kontrol selama 3 kali, wah dokternya bilang wah sempurna tangannya nih kembali seperti semula ya. Puji Tuhan ya. Nah, akhirnya bapak saya bilang, itu dengar ya, kau harus jadi pendeta. Karena awalnya memang nggak suka jadi pendeta ya. Mungkin anak pendeta juga yang lihat channel ini nanti kan pasti mengalami hal yang sama. Apalagi di karir-karir yang bagus, di kerjaan yang bagus. Karena kan kita melihat orang tua kita kadang kan tingkat stresnya kan agak tinggi. Kita bukan stres aja bang, keuangan juga parah. Apalagi pada waktu dulu kan. Tapi akhirnya itulah cikal awalnya ya. Tapi setelah di Medan hampir juga sebenarnya lari ya dari realita. Ingin juga mau go ke Jakarta, ingin berkarir sana, lebih naik lagi kan. Udah survei-survei lewat internet juga di mana bisa jumpa teman-teman dan lain sebagainya. Tapi akhirnya waktu itu ada teman saya cerita, dia mengingatkan tentang pelayanan. Saya teringat lagi sama Nazar waktu janji lah bang. Waktu kecelakaan itu, dan di situ saya putuskan wah udahlah. Termasuk juga teman-teman waktu itu ya, teman-teman pendeta di Medan, termasuk Bro Christian ya, dia dulu gondrong dan lain sebagainya, tiba-tiba ketemu udah alim. Kenapa bro? Aku udah ngambil formulir. Wah, itulah pengaruh-pengaruh yang lain juga ya. Kemudian batin juga ya, Roh Kudus, Tuhan juga sering. Secara pribadi kan kita punya Roh Kudus itu kan pengingat, penolong kan gitu kan. Kalau dalam Alkitab kita tahu peran Roh Kudus itu mengingatkan, menginsafkan. Jadi sering diinsafkan, sering diingatkan hati saya juga. Udahlah melayani Tuhan. Nah akhirnya puji Tuhan sama Bro Christian kami satu angkatan. Sama. Kitab. Makanya saya kaget waktu beliau masuk, ini kok datang ini gitu loh ya. Jadi benar-benar syok gitu, kaget. Tapi itulah kalau udah panggilan Tuhan memang udah tidak ada yang mustahil ya. Walaupun karir saat itu sangat, kalau saya bilang cukup oke ya. Padahal dari skill, udahlah semua lah. Iyalah, makanya itu udah capek lah gitu. itu tadi Pit, the best. Dan akhirnya yang the best itu untuk Tuhan. Itu kan keren. Itulah Pit. Gimana jadi bang, Pit? semenjak sekarang kan udah jadi hamba Tuhan nih, pendeta, udah gembala. Udah dianggap orang gimana ya? Udah lebih tinggi daripada yang lain kalau dalam kerohanian bang. Kalau abang sendiri semenjak jadi pendeta, jadi hamba Tuhan ini gimana? Karena bermusik abang, apa abang tinggalkan atau gimana bang? Ya, kalau masalah karir udah pasti enggak lagi lah ya. Saya nggak
mikirin lagi ada perkembangan musik secara pribadi. Tetapi hobi itu kan nggak mungkin mati kan? Ya. Hobi untuk bermusik, ya kadangkala ya saya masuk ke studio di gereja ini ya main sendiri aja. Kadangkala kalau ada pemain musik yang nggak bisa harus masuk ya main drum. Joker lah bang ya. Joker ya. Main Itu bass bisa, keyboard Berarti bisa. tetap bermain musik. Tetap dong. bermain musik. Artinya musik itu nggak bisa lepas dari hidup. Nggak lepas. Bang Eli ya gitu ya. Kayaknya misalnya sampai gini, tua terus itu Fit. Nggak akan lepas bermusiknya bang. Iya. Cuman gini bang, kalau menurut abang nih, Iya. abang kan seorang hamba Tuhan juga, seorang dosen teologi juga. Ini bukan kami. Banyak orang bertanya-tanya nih bang, ketika udah jadi pendeta, udah sekolah Alkitab, udah melayani di gereja, apakah masih boleh bermusik bang? Dalam artian misalnya wedding gig gitu bang, atau festivalnya nggak rohani nih, festivalnya sekuler gitu bang. Gimana menurut abang ini bang? Sebenarnya kan itu kalau berbicara tentang profesi, saya kira udah nggak mungkin, ya. Karena dia akan terkendala. Ya. Misalnya kan wedding itu kan pasti selalu diadakan Sabtu Minggu. Yes. Sementara kalau dia udah full time juga pasti puncak pelayanannya yang paling tinggi kesibukannya Sabtu Minggu itu yang pasti. Karena udah pasti nggak akan maksimal baik di musik baik di pelayanan. Nah, tapi kalau misalnya dia mau profesional di musisi sekuler, sejauh musik-musiknya itu tidak merendahkan Tuhan atau tidak memunculkan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman, ya sah-sah saja. Profesinya sebagai musisi di wedding, di event-event tertentu, ya enggak masalah. Iya. Tapi kalau dia seorang full timer, udah memang menyerahkan diri untuk Tuhan, saya kira itu akan jadi masalah. Itu akan jadi masalah. Ya. Tapi nggak masalah, Nggak masalah, iya. Tapi akan jadi masalah karena waktu dia di sana sebentar sore melayani, wah, mau gimana lagi? Kan nggak mungkin. Firman Tuhan bilang kan, nah ini firman Tuhan sikin gitu. Iya. Orang yang mendua hati kan tidak akan tenang dalam Iya, hidupnya. betul bang, betul. Jadi kalau seorang udah full timer itu, ya kalau memang mau tetap habis-habisan di musik, ya kerjailah musik di gereja. Iya. Persiapkan musik yang terbaik, praise and worship-nya dibuat yang paling baik. Betul. Saya kira begitu. Setuju. Nggak ada masalah sih, kalaupun dia main musik di luar. Tapi kalau dia udah full timer itu udah akan menjadi masalah nanti dalam keefektifan pelayanan ataupun profesi musiknya. Iya, betul bang. Kalau Bang Eli sendiri lihat nih bang, sebelum kita the last question gitu ya. Hari-hari ini kan musik gereja ya bang ya. Kalau buat abang sendiri, pendapat abang sekarang musik gereja itu gimana bang? Apalagi apakah sama kayak zamannya abang dulu waktu bermusik gereja ya, waktu dulu lagu Betapa baiknya Engkau Tuhan. Nah, sekarang nih apa pandangan abang tentang musik gereja sekarang ini bang? Ya, memang udah sangat berubah ya. Sangat berubah. Ya, jauh lebih maju dulu yang pertama. Ya. Iya. Teknologinya pun jauh lebih maju. Ya, saya sekarang lihat orang di media sosial ya, melayani ada MacBook ya, ada Laptop, alat-alat yang lain. Pokoknya sangat maju. Tapi dari sisi ritmenya sebenarnya basicnya itu sama aja ya. Untuk pemain drum khususnya itu semuanya pasti sama aja, dia note-nya itu udah pasti note yang dominan itu note 1/8, 1/16, triplet kan begitu. Iya. Ya, tapi melihat secara tim ya memang sekarang udah kadang dari sisi positifnya sih membawa musisi-musisi itu semakin handal untuk bermain. Karena dulu kan seperti lagu Segala Puji Syukur, ku menang bersama Yesus Tuhan, kadang pemain musik itu nggak perlu latihan. Iya, langsung aja. Ketemu di mimbar selesai itu. Jumpa tengah hari. Hosana, selesai. Kalau sekarang udah nggak bisa, karena musik-musik sekarang ada intro, ada interlude, ada overtune. Jadi itu harus latihan, jadi mengasah mereka. Oke. Tapi dari sisi negatifnya saya lihat, ya ini pandangan pribadi, tentunya bisa saja berbeda dengan teman-teman yang lain. Betul. Sekarang saya udah nggak bisa bedain musik sekuler dengan musik gereja. Di sini kadang yang agak sedikit tanda petik bagi saya, karena waktu kita masuk
misalnya ada konser artis, ada openingnya, ada tata lampu dan lain sebagainya. Waktu kita ke gereja udah sama aja, ya. Tapi ini memang masih tanda petik ya, tidak bisa dimutlakkan, tidak bisa menjadi general bagi semua orang. Tapi bagi saya, khususnya ada event-event tertentu, Natal, ya, youth camp begitu saya perhatikan, termasuk respon dari anak-anak muda kita kadang, ya, karena sering saya diajak Bro Christian untuk jadi panitia, saya lihat semoga lah ini bukan seperti semangat orang nonton artis-artis dunia gitu, ya. Karena nuansanya udah sama, ya. Jadi ada positifnya, ada negatifnya, ya. Makanya saya pun di gereja kita ini pun ada tata lighting juga, saya belajar sama Bro Christian tempo hari. Ya, kita buat juga, tapi saya tetap berusaha supaya waktu orang masuk dia merasa dia di gereja. Oke. Nah, itu. Musik juga kita tata, drummernya harus beatnya harus enak, tapi orang harus merasa dia di gereja. Ya. Nggak bisa dia lagi merasa lagi nonton festival. Ya. Supaya dia nggak jadi jemaat yang pasif gitu. Betul. Nah, disitulah maksud saya ada segmen-segmennya dari sisi ada perspektifnya, perspektif negatif, perspektif positif ada. Tapi bagaimana kita mengkombinasikannya, ya itulah tugas kita generasi hari ini, ya, generasi kontekstual hari ini, khususnya juga kita yang udah melayani, ya biarlah kita juga mempersiapkan musik itu sesuai dengan keadaan sekarang, tapi tidak menghilangkan nilai-nilai firman Tuhan dalam setiap pelayanan praise and worship ataupun musik. Wah, ini seru ya Pit ya. Sebenarnya pengen panjang ya, cuman karena waktu dan terbatas, abang juga dan sibuk, kesempatan pasti. Tapi hari ini Holy Lovers saya sangat diberkati juga. Tadi sempat di bagian terakhir itu saya tangkap gini. Jangan sampai, ini pesannya nih ya, jangan sampai musik itu orang nggak tahu lagi di gereja atau enggak. Ya, orang lagi di gereja atau enggak. Ini penting nih. Jadi garis bawahi baik-baik, karena apa? Ini gereja bukan tempat festival. Ini gereja bukan tempat hiburan, tapi gereja tempat adanya hadirat Tuhan. Setuju, amin. Bang, ya? Setuju. Ya, oke. Jadi kita sepakat hari ini bahwa bermusik itu sangat luar biasa, dan mungkin Bang ada pesan-pesan untuk generasi ini Bang, pesan terakhir khususnya untuk musisi gereja lah ini Bang. Untuk musisi gereja. Pesan terakhir ya. Ya. Closing statement. Closing statement untuk musisi khususnya drummer lah kita bilang ya. Oke, ya, boleh Bang. Mungkin saya kan tadi dibilang David dosen juga kan, saya kasih sedikit nilai-nilai teologisnya lah ya. Boleh bang, cakep nih. Musisi gereja kan gitu, ada musisi dia harus profesional di musik, profesional artinya ahli, kan itu kan ahli, dia harus mahir main drum, main instrumen musik yang lain. Tapi jangan lupa di sana ada kata gereja. Gereja itu diserap dari kata Portugis, gereja. Bahasa Portugis menyerap dari bahasa Yunani, eklesia. Ya kan? Eklesia kita udah tahu itu adalah orang-orang yang dipanggil dari gelap dunia kepada terang Tuhan yang ajaib. Amin. Artinya musisi yang ahli itu harus juga terang. Yes. Amin. Itu harus punya karakter yang baik, punya attitude yang baik. Apa itu standar attitude dan karakter yang baik? Firman Tuhan. Nggak boleh kataku, nggak boleh kata gereja sana, enggak, harus firman Tuhan. Jadi sebagai musisi sekalipun ahli tetap sama, baik pemberita firman, baik WL, baik singer, baik multimedia, baik kebersihan gereja, namanya pelayan. Satu itu semuanya itu pelayan. Pelayan itu di Alkitab itu karakternya sama. Jadi dia musisi gereja harus memiliki karakter yang terang. Gak mungkin kan dia jago main drum tapi dia musuhan sama tetangganya, musuhan sama bapaknya, musuhan sama rekan sepelayanan. Ini nggak mungkin. Jadi ini hanya musisi nih, nggak ada kata gerejanya di sini, ya kan? Dia jago tapi mulutnya nggak terang, mulutnya kotor. Kata orang, kalau orang politisi bilang sekarang mulutnya bau. Nah, bukan artinya napasnya bau, tapi nggak jadi berkat gitu loh. Betul, ini hanya musisi. Suka gosip ya Bang. Dia kadang mungkin sekarang yang jadi masalah kan sering musisi itu nggak cocok sama gembalanya, nggak cocok sama ketua musiknya. Ini pun nggak boleh. Ini dia hanya sekedar musisi. Kalau dia mau jadi musisi lengkap, bahwa dia musisi gereja yang melayani Tuhan, dia harus mahir main musik,
kemudian hidupnya sudah keluar dari gelap, sudah hidup dalam terang firman Tuhan. Keren nih. Keren Bang. Saya kira gitulah pesan-pesan untuk musisi muda yang egonya mungkin masih melonjak-lonjak kan. Nah, setiap dipegangnya stick drum, ini aku gitu. Setiap pegangnya stick drum, Chops. siapa yang mau lihat aku gitu. Jangan lupa kita itu musisi gereja. Amin. Ya. Siap. Setiap pegang sticknya langsung ingat, ini aku gereja. adalah seorang musisi gereja, mau melayani Tuhan, aku main drum untuk Tuhan. Ya. Aku juga harus hidup memiliki etika, karakter sebagai anak-anak terang. Karena itulah musisi gereja, eklesia, keluar dari gelap kepada terang yang ajaib. Puji Tuhan. Wah, keren nih. Kasih applause dulu Bang Abed. Waduh, ini keren nih. Jadi terima kasih buat Bang Eli, dan di akhir acara tayangan kita ini hari ini kita udah banyak pesan-pesan yang udah diberikan dan sangat memberkati pastinya. Jangan lupa tonton tayangan ini, like, subscribe, dan untuk mengetahui tayangan-tayangan Moge berikutnya, teman-teman bisa untuk bunyikan loncengnya supaya nanti tahu kapan muncul Moge. Nah tuh, pasti teman-teman nggak ketinggalan berita-beritanya. Dan hari ini terima kasih buat Bang Eli. Thank you Bang. thank you udah datang ke Kaban Waktunya, Jahe. Iya. Nyambut Terima kasih kami kali. luar biasa. Iya, David Iya. sampai wah ini nggak kebayang sampai di sini katanya, senang kali dia Bang. Oke. Dan terima kasih buat sambutan yang luar biasa buat kami. Kabarkan Injilnya, selamatkan jiwa. God bless you all.